Dan ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, tapi juga powerful karena hari ini kita gak cuma bicara tentang kurban itu sebagai ibadah, tapi juga bagaimana kurban itu bisa memberikan solusi untuk masyarakat dan juga umat. Baik, per- izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini dengan menampilkan CV beliau. Apakah CV-nya sudah terlampir di layar, Bapak Ibu? Sudah, Kak. Baik, oke. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Deki Anwar, PhD. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga praktisi di bidang ekonomi serta keuangan syariah yang telah memiliki banyak pengalaman dalam pengembangan ekonomi Islam, tata kelola syariah, dan juga pemberdayaan umat. Beliau menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral di bidang Islamic Finance dan saat ini aktif sebagai dosen sekaligus terlibat dalam berbagai lembaga strategis sebagaimana Dewan Pengawas Syariah dan juga konsultan manajemen syariah. Selain aktif di dunia akademik dan profesional, beliau juga memiliki pengalaman internasional melalui berbagai pelatihan kepemimpinan, manajemen hingga konversi internasional di berbagai negara. Kemudian, Masya Allah ya, pengalamannya dan kompetensi yang Pak Diki miliki, Insya Allah banyak banget dan sudah internasional. Insya Allah kita nggak rugi nih malam ini Bapak Ibu dan juga teman-teman menyiapkan waktu untuk belajar bareng-bareng Pak Deki. Baik, insya Allah kita akan mendapatkan banyak insight berharga tentang bagaimana kurban tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial dan juga ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai webinar malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izin kami sampaikan Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk menghargai ilmu pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita on cam dan juga menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita dengan sebaik-baiknya sampai akhir nanti. Baik, Assalamualaikum Pak Deki. Assalamualaikum Pak. Bisa Kan nggak, kedengaran Pak Pak Tika? suara saya? Assalamualaikum. Mbak Tika, suara saya kedengeran? Waalaikumsalam. Aman Pak. Kayaknya sinyal ya Pak. Iya, ya. Kebetulan saya lagi di jalan juga. Oh Bentar iya lagi iya nyampe, baik. tapi nggak apa. Oke, aman ya Pak? Ya, ya. Baik, baik. Oke. Aman, 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 aman. Alhamdulillah. Gimana Pak Jalannya, Diki kabarnya? suaranya kedengeran nggak, Pak Tika? Alhamdulillah kedengaran agak goyang-goyang dikit, tapi aman. Aman ya, oke, oke, baik. Alhamdulillah kabar baik. Mbak Tika, apa kabar? Pak Doni? Alhamdulillah di sini semua insya Alhamdulillah Allah baik ya Pak sehat. Doni. Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke baik, Pak Deki dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Agak sedikit batuk ya, Mbak Tika ya. Karena Baik lagi Pak aman. pilek juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Ah, Mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah masih mengkurniai kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan kita bisa hadir di majelis ilmu pada malam hari ini dalam rangka mengikuti webinar yang diadakan oleh GIS Peduli, di mana tema kita pada malam hari ini adalah tentang kurban. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai uswatun hasanah ya, sebagai teladan yang baik bagi kita, contoh teladan dalam menjalani peran apapun di dalam dunia ini, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Allah, maka semua
peran-peran itu ada contohnya dalam diri Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini eh, diskusi kita adalah tentang kurban karena memang pada dalam jangka waktu yang tidak begitu lama lagi Bapak Ibu kita akan memasuki hari raya Idul Adha ya, atau juga sering di masyarakat umum kita sebut dengan hari raya kurban gitu ya. Semoga dengan diskusi malam hari ini menambah pengetahuan kita tentang kurban serta memotivasi kita ya untuk senantiasa berkurban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, untuk itu izinkan saya share screen ya Bapak Ibu terkait dengan materi-materi kita pada malam hari ini. Eh, apakah share screen saya kelihatan Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Jelas. Kelihatan ya. Baik. Sebentar, sebentar. Oke. Kelihatan ya Mbak Tika ya? Ya, Pak, kelihatan. Sudah kelihatan jelas. Baik. Bapak Ibu semua, tema yang kita ambil hari ini adalah smart kurban ya. Smart itu nanti ada dua pengertian. Yang pertama adalah smart dalam artian memang itu secara bahasa adalah cerdas ya. Jadi sederhananya adalah bagaimana kita berkurban dengan cerdas gitu ya. Cerdas di sini bukan berarti yang lain tidak cerdas, bukan. Tapi cerdas dalam artian supaya pengetahuan kita tentang kurban semakin lebih baik gitu ya Bapak Ibu semua. Eh, Malam hari ini S-nya itu adalah nanti syariah sampai nanti ke T ya. T itu nanti tepat sasaran. Nanti akan kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Di samping kita berkurban secara smart, kita juga akan melihat bagaimana dampak ekonomi dari kurban itu sendiri, gitu Bapak Ibu ya. Kita akan coba berdiskusi juga bagaimana efek ekonomi dari adanya syariat kurban ini. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Eh, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbikal wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu sebenarnya memang syariat yang secara jelas terdapat di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sih hakikat dan dimensi spiritual dari kurban itu? Yang pertama adalah kita lihat apa itu kurban gitu Bapak Ibu ya. Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dengan niat untuk murni takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebenarnya hakikat kurban itu sebenarnya rasa syukur kita dan juga upaya kita untuk takarub kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengekspresikan rasa syukur kita atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada hidup kita, dan kita juga berharap Allah menghapus dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Kemudian hakikatnya yang kedua adalah bagaimana supaya muncul solidaritas sosial, Bapak Ibu. Ini yang kedua sebenarnya. Bagaimana solidaritas sosial di antara kita itu bisa muncul. Di antaranya adalah melapangkan kondisi keluarga dan membahagiakan fakir miskin. Nah, ini hakikat kurban. Jadi ternyata kurban itu juga punya dimensi sosial ya, punya dimensi sosial dalam rangka mempererat tali silaturahim kita dengan khususnya dengan masyarakat duafa. Nah, ini hakikat dan dimensi daripada kurban itu sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya ada juga hadis Rasulullah riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibanding
amalan menumpahkan darah atau menyembelih kurban. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata salah satu amal ibadah yang dicintai Allah di hari raya kurban nanti, di hari raya Idul Adha, adalah berkurban itu sendiri. Jadi memang eh, berkurban itu mendapatkan posisi istimewa, salah satu ibadah yang mendapat perhatian khusus ya dan diposisikan istimewa di dalam Islam. Maka beruntunglah sebenarnya orang-orang yang bisa berkurban Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu dari sisi ekonomi ya. Dari sisi ekonomi. Sebenarnya kurban itu sebenarnya raksasa ekonomi umat yang tertidur sebenarnya Bapak Ibu. Jadi adalah yang menariknya adalah nanti ada pemindahan kekayaan dari kota ke desa ya yang terjadi hanya selama setahun. Nah, ini adalah hampir 60. Halo, Assalamualaikum Pak. Pak Deki suaranya hilang Pak, izin. Halo Pak Deki, kayaknya lagi sinyal ya teman-teman, karena tadi beliau bilang lagi di jalan. Halo, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya saya terlempar tadi keluar ini. Iya, hilang Pak. Oke. Sekarang udah jelas lagi Mbak Tika ya. Sudah Pak, sudah. Bapak Ibu semua, kondisi aktualnya adalah eh, yang menarik adalah ada rantai pasok tradisional ya yang menyebabkan mayoritas keuntungan ekonomi mandek pada tengkulak. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi ada agen-agen atau apa ya tengkulak-tengkulak peternak yang ada di kota. Nah, sehingga apa? Dampak pemberdayaan terhadap desa menyuplai hewan ternaknya ke pekurban itu belum belum optimal dan hanya bersifat musiman. Nah, ini bisa langsung mengalir kepada secara langsung itu pasti akan demografis. Kenapa kita harus berpikir tentang kesejahteraan petani-petani di desa, Bapak Ibu semua? Karena kan mohon maaf, peternak-peternak di desa. Karena kan memang peternak-peternak ini rata-rata banyak di desa ya, Bapak Ibu. Kalau di kota mungkin peternaknya tidak ada yang lahannya mungkin tidak memungkinkan ya sebagaimana di desa. Kenapa harus di desa, Bapak Ibu? Ini ada realitanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kemiskinan kita di Indonesia ini itu lebih banyak di desa ya. Garis kuning ini adalah garis kemiskinan di desa, sedangkan di kota itu adalah yang biru. Jadi secara eh, jumlah atau secara jumlah penduduk miskin itu banyak tinggalnya di desa Bapak Ibu. Dari tahun 2010 ini datanya kita sampai dengan 2014. Selama kurang lebih 15 tahun di desa itu masih banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan ya, kantong-kantong kemiskinan. Jadi eh, pertanyaan kita adalah salah satunya bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa-desa ini yang memang mayoritas orang miskin ada di desa gitu ya. Jawabannya salah satunya Bapak Ibu adalah melalui kurban karena hewan-hewan ternak itu banyak dimiliki oleh peternak-peternak yang ada di
yang ada di desa. Nah, ini salah satu alasan atau dampak ekonomi bagaimana kurban itu bisa bermanfaat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya, nah, bagaimana itu bisa kita wujudkan, Bapak Ibu semua? Untuk bisa mewujudkan di satu sisi kita adalah berpahala gitu ya, sesuai dengan tema kita malam ini, memaksimalkan pahala. Di satu sisi kita memberdayakan ekonomi umat. Ya, jadi kita dapat dua nih, dapat ibadahnya maksimal, kemudian dapat manfaat sosial ekonominya bagi umat gitu ya. Untuk bisa mewujudkan dua hal ini, maka kita buat sebuah konsep namanya Smart Kurban gitu Bapak Ibu ya. Smart Kurban ini adalah akronim dari yang S-nya itu adalah syariah gitu ya. Syariah nanti kita jelaskan satu-satu. M-nya itu adalah manfaat, kemudian A-nya adalah amanah, R-nya adalah rahmatan, ya, yang terakhir T-nya adalah tepat sasaran. Kita coba bahas satu apa ya, Bu? Ih, ya, ibadah kurban ini, gitu ya. Di satu sisi, eh, kita harus tahu juga bagaimana manfaat yang bisa dimunculkan dengan adanya kurban, atau bagaimana kita menciptakan manfaat terhadap kurban. Satu sisi yang A-nya bagaimana supaya pelaksanaan kurban ini amanah Bapak Ibu ya. Bagaimana supaya dia tuh benar-benar amanah. Yang keempat adalah bagaimana itu tuh kurbannya tetap dalam rangka kasih sayang gitu ya, rahmatan. Tetap dalam artian memperhatikan keberlangsungan hewan kurban itu sendiri gitu ya. Kemudian lingkungan gitu ya dan lain-lain. Dan tentunya yang paling akhir adalah bagaimana supaya kurban kita itu tepat sasaran. Bagaimana distribusinya itu tetap memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi juga kaidah-kaidah fikih. Nah, inilah yang kita sebut dengan istilah smart ya, smart kurban Bapak Ibu semua. Kita coba bahas satu-satu, Pak. Kita mulai dari yang namanya syariah, yaitu ketentuan fikih tentang kurban. Oke, yang pertama S-nya adalah syariah ya. Kalau kita sederhanakan adalah standar operating procedure versi bukan versi ya, standar operating procedure dalam Islam kurban itu seperti apa sih Bapak Ibu gitu ya. Dari sisi hukumnya dulu Bapak Ibu, apakah kurban itu wajib apa sunnah gitu ya. Jumhur ulama mengatakan hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkad ya. Sunnah sunnah muakkad. Jadi kita berkurban itu hukumnya sunnah Bapak Ibu semua. eh, Sangat dianjurkan. Makruh bila mampu tapi ditinggalkan. Jadi hukumnya makruh kalau kita mampu cuma nggak dilakuin gitu ya. Nah, namun menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi Bapak Ibu, justru dia bilang wajib kalau orang itu mampu ya. Jadi kalau orang itu mampu, maka dia wajib berkurban gitu ya. Nah, jadi hukum kurban itu Bapak Ibu bisa menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita tidak mampu ya tentunya tidak wajib eh, untuk berkurban ya Bapak Ibu semua. Tapi kalau mampu maka sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Baik, kita eh, bahas selanjutnya itu hukum kurban. Selanjutnya adalah bagaimana hewan kurban itu sebenarnya gitu ya atau bagaimana kriteria hewan kurban Bapak Ibu. Nah, ada ketentuan dalam buku-buku fikih Imam Mazhab ya, termasuk dalam kitab karangan daripada para ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer itu menyepakati bahwa Bapak Ibu, kalau satu ekor domba atau kambing ya, itu satu ekor domba atau kambing itu adalah untuk satu orang ya. Sedangkan satu ekor sapi atau unta itu maksimal 7 orang ya. Boleh nggak satu orang satu onta sapi? Jawabannya boleh, Pak. Jadi kalau di sini ada kata-kata maksimal.
paling banyak 7. Boleh nggak 6 orang saja? Boleh. Boleh nggak 5 orang saja? Boleh. Boleh nggak 1 orang aja? Boleh, gitu ya. Jadi paling rame 7. Kalau 8 boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Ya, para ulama membahasnya itu nggak boleh untuk 8 orang. Paling banyak adalah 7 orang. Jadi Bapak Ibu semua kalau mau domba atau kambing itu 1 ekor 1 orang. Kemudian kalau mau sapi atau unta kita bisa patungan 1 ekor untuk maksimal 7 orang. Jadi boleh 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu yang juga menarik Bapak Ibu adalah kurban itu adalah hewan ternak. Ini yang paling juga Bapak Ibu tahu. Jadi kalau bukan hewan ternak maka kurbannya nggak sah gitu ya. Kalau selain daripada hewan hewan ternak. Yang ada dalilnya itu adalah sapi, onta, kambing, domba. Jadi yang ada hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang kurban itu yang jelas-jelas adalah hewan ternak dengan menyebutkan langsung hewan ternaknya, yaitu 4 itu. Sapi, onta, kambing, domba. Yang mana yang paling utama, Pak? Atau Ustaz, apakah onta, apakah sapi, apakah hewan kambing atau domba? Nah, ulama berselisih pendapat Bapak Ibu, yang mana yang paling utama? Ada yang bilang onta, ada yang bilang domba gitu ya. Tapi Bapak Ibu tinggal memilih mana yang paling mampu ya, yang paling mampu untuk kita eh, berkurban. Nah, ini ketentuan daripada atau kriteria hewan ya, serta aturan patungan. Yang selanjutnya yang perlu Bapak Ibu paham juga adalah kita bisa berkurban satu keluarga gitu ya untuk kurban kita ini. Jadi kurban itu sebenarnya tidak hanya untuk 1 orang ya. Contohnya kayak saya kepala keluarga, saya berkurban 1 nomor sapi, tapi itu sudah mewakili keluarga saya, contohnya anak-anak, istri-istri gitu ya. Nah ini diperbolehkan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kurban itu bukan hanya untuk pribadi kita, tapi sebenarnya itu juga bisa kita niatkan untuk satu keluarga kita gitu ya dengan berkurban tadi. Selanjutnya, bagaimana syarat usia? Ini kita masih membahas syariat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana syarat usia untuk hewan-hewan kurban ini dari sisi fikih? Kalau untuk domba itu 6 sampai 1 tahun Bapak Ibu minimal gitu ya. Kemudian kalau untuk kambing adalah 1 tahun umurnya, masuk 2 tahun, jalan 2 tahun gitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sapi atau kerbau itu 2 tahun. Kemudian untuk onta itu 5 tahun, 5 atau 6 tahun Bapak Ibu. Nah ini hewan kurban yang eh, hewan kurban yang umurnya itu minimal sah untuk kurban. Nah kalau di bawah ini umurnya maka tidak sah untuk kurban Bapak Ibu. Nah, maka ini adalah syarat minimal ya. Kalau di bawah itu maka dia tidak sah ya, tidak sah untuk dikurbankan. Oke. Kita lanjut. Eh, di samping umur Bapak Ibu ya, ada juga nanti syarat fisik. Nah, jadi Rasul itu dalam salah satu hadis menyampaikan ada beberapa kriteria fisik yang harus dipenuhi atau dihindari oleh pekurban atau oleh hewan ternaknya. Yang pertama, kalau hewannya buta sebelah gitu ya, atau butanya tuh kelihatan sekali. Yang kedua sangat kurus. Yang ketiga adalah dia sakit parah. Yang keempat pincang, kakinya hilang atau tangannya hilang satu. Maka Bapak Ibu, kalau 4 cacat utama ini ada di dalam hewan ternak itu, maka ini kurbannya tidak sah. Ya. Jadi kita nggak bisa berkurban dengan sapi yang buta, atau sapi yang sakit parah, atau sapi yang sangat kurus gitu, ya, atau sapi yang kakinya patah. Nah, bagaimana dengan cacat-cacat yang kecil? Contohnya Bapak Ibu, contohnya tanduknya patah sebelah. Nah, itu masih dibolehkan oleh ulama. Atau telinganya ada kurang sedikit gitu ya, itu masih diperbolehkan ulama.
Yang ada hadisnya adalah yang empat hal ini Bapak Ibu ya. Jadi buta, kalau matanya bukan buta sebelah, contohnya buta dua-duanya, ya itu udah pasti itu lebih nggak boleh lagi. Jadi empat kriteria ini membuat hewan ternak itu tidak sah untuk dijadikan eh, kurban ya, untuk jadikan kurban. Berarti kan suara saya masih kedengaran jelas ya? Masih Pak, jelas. Oke. Selanjutnya, nah, kapan waktu kita berkurban, Bapak Ibu? Ya. Jadi waktu berkurban itu hanya kalau mazhab Syafi'i itu 4 hari, Pak. Tapi kalau jumhur ulama yang lain selain Syafi'i itu hanya 3 hari. Jadi di tanggal 10 Zulhijjah, ya, di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12. Nah, kalau Imam Syafi'i tambah satu lagi, 13 Zulhijjah. Jadi hari inilah sahnya kurban, Bapak Ibu. Menyembelih di luar waktu ini itu bukan lagi namanya kurban, hanya namanya sedekah saja, ya. Jadi kalau kita nyembelih di tanggal 9 Zulhijjah, itu nggak kurban jatuhnya, jatuhnya sedekah. Atau kita menyembelih di tanggal 14 Zulhijjah, maka itu jatuhnya sedekah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian kapan mulainya? Mulainya itu setelah sholat Id, Bapak Ibu, ya. Tidak bisa atau dilarang, tidak sah ya menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha dilakukan. Jadi waktunya adalah setelah sholat Idul Adha di tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Zulhijjah kalau menurut jumhur ulama, tapi kalau menurut Imam Syafi'i ini sampai dengan tanggal 13, yaitu berakhir hingga matahari terbenam pada 13 Zulhijjah gitu ya Bapak Ibu. Inilah waktu kalau kita menyembelih hewan kurban eh, yang dianggap kita itu berkurban. Nah, kalau di luar waktu ini maka itu bukan lagi berkurban namanya, itu namanya sedekah biasa. Nah, ada juga eh, eh, kajian ulama yang lain, Bapak Ibu, boleh nggak menyembelihnya malam hari gitu ya? Kan ada yang ya selama 10, 11, 12, 13 tuh ya sampai 12 itu disembelihnya malam hari boleh nggak? Nah, menurut Imam Syafi'i itu tidak disukai beliau. Artinya hukumnya makruh kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi tidak diutamakan kalau menyembelih kurban itu di malam hari Bapak Ibu. Jadi lebih dianjurkan pada pagi, siang atau sore hari di tanggal 10, 11 atau 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah kalau Imam Syafi'i. Nah, ini waktu kita menyembelih kurban atau menyembelih hewan kurban kita. Itu pengetahuan-pengetahuan syariah tentang kurban, Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana adab dan tata cara sembelihan kurban? Nah, ini ada beberapa kaidah fikih Bapak Ibu ya yang perlu kita tahu sama-sama. Menyembelih hewan kurban itu sebaiknya kita arahkan ke kiblat Bapak Ibu. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, andaikan yang berkurban bisa menyembelih kurban, itu lebih diutamakan Bapak Ibu. Jadi tidak orang lain yang nyembelih, kita sendiri yang nyembelih itu lebih diutamakan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menyembelihnya, khususnya yang laki-laki ya, kalau perempuan itu diwakilkan ke orang lain. Tapi kalau laki-laki tidak mampu menyembelih, sebaiknya dia menyembelih kurban dia sendiri. Tapi kalau dia nggak mampu atau nggak tahu caranya seperti apa, itu boleh diwakilkan. Nah, andaikan kita bisa menyembelihnya sendiri, Bapak Ibu, maka ada beberapa adab dalam menyembelih yang bisa kita lakukan menurut syariat. Yang pertama adalah arahnya, orientasinya. Jadi dihadapkan ke kiblat Bapak Ibu ya, menghadapkan hewan dan menyembelih ke arah kiblat. Jadi rusuk kiri hewan itu berada di bawah. Jadi rusuk kiri hewan ada di bawah, dihadapkan ke kiblat. Kemudian dari sisi alatnya itu menggunakan pisau besi yang tajam. Jadi pisau Halo Pak Deki, suaranya hilang Pak. tajam Bapak Ibu ya. Nah, ini luar biasa ya. Terlempar lagi nih Pak Deki. Lagi seru. Lagi seru.
Sebentar Pak Doni, ini terlempar lagi. Iya, lagi Oke, seru. oke, oke, saya seru ulang Pak ya. Oke, udah kelihatan belum Mbak Tika? Belum, Pak, masih nunggu, Pak. Halo Mbak Tika. Belum, Pak, belum muncul. Halo, halo, Halo? halo, Halo, Pak? Halo, Pak? Halo? halo, halo Mbak Tika. Halo, halo. Suara saya kedengeran ya? Suaranya kedengeran, Pak, tapi belum muncul. Oke, baik, baik. Ini saya share ulang. Oke, baik, Pak. Oke, ini udah kelihatan? Ya, sudah. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga, adab atau tata cara sembelihan kurban itu dengan penuh kelembutan Bapak Ibu ya. Jadi memperlakukan hewan itu dengan ihsan, dengan baik ya. Tidak menyeretnya secara kasar, nggak kita seret dengan kasar ya Bapak Ibu ya. Atau menyakitinya sebelum kita sembelih gitu ya Bapak Ibu. Nah ini beberapa adab dan tata cara sembelihan kurban. Terakhir tentunya adalah niat dan doa. Jadi kita kalau dalam menyembelihnya membaca bismillah dan takbir. Ada beberapa doa-doa ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan sembelihan kurban ini ada beberapa doa. Tapi kalau kita tidak bisa panjang doanya, bisa dengan bismillahi saja. Dengan baca bismillah saja juga bisa gitu ya. Tapi ada tambahan-tambahan doa yang lain. Nah, ini beberapa adat dan tata cara sembelihan sembelihan kurban. Nah, ini ada lafal doa sesuai sunnahnya Bapak Ibu ya. Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni ya. Artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah ibadahku ini. Nah, inilah doa kita menyembelih kurban ya. Kalau Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri, sangat dianjurkan melakukannya sendiri. Tapi kalau tidak bisa, maka boleh diwakilkan ke orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kita wakilkan kurban itu ke orang lain, maka di dalam fikihnya juga kita dianjurkan untuk bisa hadir, Pak, ya, di lokasi penyembelihan. Nah, di lokasi penyembelihan. Jadi jangan hanya di rumah saja nerima dagingnya nanti diantar gitu ya bagi yang berkurban. Kalau bisa hadir di lokasi. Kalau itu kita titipkan kurbannya kepada GIS peduli contohnya dan lain-lain. Kemudian di lokasi juga kalau bisa didatangkan penerima kurban yang duafa-duafa itu. Jadi dihadiri oleh yang berkurban ya, kemudian juga dihadiri oleh para duafa-duafa yang akan menerima daging kurban. Nah, ini dianjurkan oleh para ulama seperti itu Bapak Ibu terkait dengan kurban ini. Selanjutnya kita pindah ke M Bapak Ibu ya. Kalau ini baru syariat ya. Syariat berarti Bapak Ibu tadi sudah mengetahui dengan baik ya bagaimana ketentuan-ketentuan syariat dalam dalam berkurban. Nah, mudah-mudahan tadi S-nya sudah dapat ya sedikit banyaknya. Walaupun tidak semuanya kita bahas, tapi setidaknya yang penting-penting tadi sudah kita ketahui. Selanjutnya kita bahas yang ke akronim yang kedua yaitu M. Sesuai dengan SMART tadi. M artinya adalah manfaat. Jadi manfaat itu sebenarnya Bapak Ibu, eh, apa sih manfaat kurban yang tersembunyi ya? Yang pertama adalah gizi Bapak Ibu. Maaf, maaf. Sorry. Gizi. Pemenuhan gizi. Jadi kalau kita tahu untuk kasus Indonesia Bapak Ibu, kemampuan orang Indonesia memenuhi konsumsinya dengan daging itu baru 2,5 kilo per orang per tahun. Begitu kecilnya Pak, jika dibandingkan dengan Malaysia. Ya, Bapak Ibu lihat di Malaysia itu mereka mampu memenuhi kebutuhan dagingnya 15 kilo per orang per tahun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Alangkah jauhnya eh, kemampuan kita ini di dalam memenuhi kebutuhan daging masyarakat Indonesia. Maka kurban, salah satu manfaatnya itu adalah memenuhi eh, memenuhi kebutuhan gizi ya, kebutuhan gizi daripada masyarakat Indonesia, Bapak Ibu. Nah, eh, luar biasa manfaat kurban ini. Orang yang memang sebelumnya nggak makan daging ataupun pernah makan daging cuman sekilo setahun, nah dengan adanya kurban dia bisa menambah konsumsi daging. Selanjutnya
bagaimana dampak ekonomi mikronya Bapak Ibu terhadap rumah tangga? Kalau kita lihat itu sebenarnya mensubstitusi pengeluaran ya. Jadi daging korban tadi sebenarnya menyuplai protein hewani ya, yang berkualitas tinggi secara instan. Jadi mereka mendapatkan protein hewani dan itu berkualitas tanpa harus mengeluarkan uang, gitu ya Pak Ibu. Kemudian juga ada pengeluaran lauk pauknya itu bisa mengalami apa yang disebut dengan namanya jeda finansial, yaitu membebaskan anggaran rumah tangga miskin dari pengeluaran lauk harian. Jadi karena dia harus mengkonsumsi di hari atau 2 hari itu mengeluarkan uang seratusan ribu, karena adanya kurban, itu bisa berkurang. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada namanya jeda finansial. Ini manfaat ya. Jadi di samping manfaat gizi, mereka juga mendapatkan manfaat jeda finansial, jeda keuangan. Tidak akibat adanya kurban ini. Nah, inilah akronim M, yaitu manfaat yang didapat oleh orang yang berkurban. Selanjutnya yang ketiga adalah amanah. Nah, SMART, SMEA, jadi amanah. Amanah adalah ekosistem kurban digital. Ini yang menarik. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi di dalam menjaga amanah ini atau menjaga syariat daripada kurban, ini dengan menambah apa menambah model digital, maka Bapak Ibu sebenarnya diharapkan kurban itu bisa menembus sekat geografis ya. Jadi kalau kita berkurban dengan menggunakan ekosistem digital, maka itu platform filantropi digital memungkinkan Muzaki di kota metropolitan berkurban secara instan di pelosok desa tertinggal ya, tanpa batasan jarak. Ini salah satu manfaat di Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dengan adanya ekosistem kurban digital, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan transparansi yang lebih baik gitu ya. Kita bisa mendapatkan laporannya, kemudian laporannya bisa real time, mengirimkan pembaharuan pemotongan dan distribusi langsung ke genggaman sahibul mal. Nah, ini yang kita pengen sebenarnya daripada eh, daripada eh, ekosistem kurban digital gitu ya. Kemudian yang ketiga, amanahnya di sini juga sebenarnya bagaimana terbentuknya efisiensi B2B ya, atau B2B istilahnya di sini. B2B itu adalah business to business. Jadi ini yang menarik Bapak Ibu, tidak ada lagi rantai tengkulak ya. Nah, ini sebenarnya agak ekstrim sedikit ya, agak ekstrim sedikit. Jadi kita memotong rantai tengkulak agen-agen peternak di kota-kota ya, yang hanya memanfaatkan momen. Dan kalau bisa langsung kepada petani-petani yang ada di desa. Karena tadi motivasi kita sebenarnya pengen mengurangi kemiskinan yang ada di desa ya, karena tadi data BPS menunjukkan kemiskinan itu banyak di desa loh Bapak Ibu. Jadi kalau semaraknya kurban bisa menghidupkan peternak-peternak yang ada di desa, Bapak Ibu bayangkan dampak ekonominya bisa mengurangi kemiskinan yang ada di desa. Jadi rantai pasok eh, melalui tengkulak-tengkulak yang ada di kota ini sebenarnya bisa diputus ya. Artinya apa? Margin untung bagi peternak-peternak desa itu lebih besar yang dia dapatkan jika dibandingkan kalau yang penjualnya itu adalah apa istilahnya itu eh, orang-orang yang ada di kota gitu ya. Nah, selanjutnya jadi dengan mengalirkan dana pembelian langsung dari lembaga filantropi ke kantong peternak lokal. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi ada peternak lokal, ada muzaki yang contohnya ini di Jakarta gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi model yang bisa diterapkan ya. Sehingga dia benar-benar amanah gitu ya. Menembus sekat geografis sampai ke desa, pelaporannya transparan dan efisiensi B2B, business to business ya. Antara yang berkorban dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa.
Eh, Mbak Tika, sebentar saya pindah ruangan dulu sebentar Mbak Tika ya. Ya, baik, Pak. Oke, sebentar aja. Oke, kita lanjut Mbak Tika ya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Ini amanah Bapak Ibu, yaitu akronim yang ketiga ya, SMA. Selanjutnya akronim yang keempat adalah R. Nah, yaitu rahmatan. Ya, rahmatan. Rahmatan itu kurang lebih kasih sayang lah Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa kita punya konsep berkurban dengan penuh kesadaran terhadap lingkungan, green. Karena bagaimanapun kita berkurban hewan itu bukan berarti kita nggak peduli dengan kondisi lingkungan kita gitu ya, kebersihan lingkungan kita, keberlanjutan eh, ternak kita gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan rahmatan. Jadi green kurban ini juga bisa menjadi ide ya bagi kita untuk bagaimana kita berkurban secara smart. Nah, selanjutnya juga adalah kesejahteraan. Nah, beberapa ide Bapak Ibu yang bisa dilakukan apa yang disebut dengan namanya ekonomi sirkular. Jadi kalau bisa satu hewan kita potong, kita nanam satu pohon gitu ya. Jadi ada semacam program yang hybrid gitu ya, digabung ya antara kurban dengan pohon. Jadi Bapak Ibu kalau berkurban di GIS Peduli contohnya satu nomor satu pohon gitu ya. Jadi menarik juga tuh satu nomor satu pohon gitu ya. Jadi kalau 7 nomor, insya Allah GIS akan menanam 7 pohon gitu ya. Jadi ini kita bilang dengan namanya rahmatan atau green kurban gitu ya. Jadi setiap penyembelihan diiringi dengan penanaman pohon buah produktif untuk investasi ekonomi jangka panjang bagi mustahik contohnya. Nah, kemudian juga ada konsep yang manajemen anti stres, mohon maaf. Karena memang ini adalah ramatan tadi. Jadi kita berkurban itu bagaimana kita juga memikirkan psikologisnya hewan ya. Jadi pengelolaan kandang yang atau prosedur pemotongan yang higienis gitu ya, mencegah trauma pada hewan hewan ternak. Jadi Bapak Ibu semua ini kita harapkan bisa menjadi apa ya semacam manajemen anti stres atau rahmatan green kurban gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah zero waste system gitu ya. Zero waste system ini limbah kotoran ternak diproses menjadi biogas atau energi terbarukan dan biosluri ya, atau pupuk organik kualitas tinggi. Ini juga menarik Bapak Ibu. Jadi kotoran-kotoran ternak yang diproses itu nanti diolah menjadi biogas atau energi terbarukan dan bioslurfi. Nah, konsep green kurban ini salah satu ide yang memang bisa kita diskusikan dan juga mungkin bisa kita terapkan. Yang terakhir adalah korelasi kapasitas daging yang bagus Bapak Ibu semua ya. Selaras dengan tujuan mencapai pahala yang optimal. Nah, inilah yang disebut dengan green kurban ya atau rahmatan, konsep kasih sayang dalam Islam baik terhadap hewannya maupun terhadap lingkungan. Jadi eh, smart kurban ini salah satu konsep terkait dengan hal ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir adalah T, yaitu tepat sasaran. Nah, ini juga yang menarik ya. Jadi bagaimana mendistribusikan hewan daging kurban kita itu benar-benar tepat sasaran. Nah, kalau problem distribusi tradisional Bapak Ibu yang mungkin juga sering kita terjadi ya di wilayah-wilayah kita, di mana daging-daging kurban itu sebenarnya menumpuk di kota-kota besar, ya, tempat para muzaki atau yang berkurban itu tinggal. Padahal penduduk metropolitan itu sebenarnya mengkonsumsi daging itu setiap tahun Bapak Ibu. Jadi kalau orang kota mengkonsumsi daging itu kan sering banget gitu ya. Setidaknya makan sate, kadang sekali 3 hari makan sate gitu ya. Nah, sementara penduduk desa terpencil ini terpaksa menanti momen Idul Adha untuk bisa meningkatkan kualitas gizi mereka ya, protein hewani mereka gitu. Protein hewani mereka. Nah, makanya Bapak Ibu, salah satu bentuk distribusi yang menarik adalah yang tepat sasaran. Kita merancang solusi yang cerdas dan makosyad syariah. Jadi memindahkan titik equilibrium
Memindahkan titik equilibrium itu dana dihimpun dari kota, namun 100% pemotongan ataupun distribusi dieksekusi di wilayah yang defisit gizi. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu, defisit gizi. Atau kalau kita di Indonesia ini salah satunya adalah Indonesia di timur ya. Kemudian juga mewujudkan keadilan dan pemerataan yang sejati. Nah, namun ini ada catatan Bapak Ibu ya, untuk distribusi tepat sasaran ini ada catatan. Kalau berdasarkan fikih, penyebaran daging kurban itu harus di tempat sembelih. Itu secara fikihnya begitu Bapak Ibu. eh, Kalau menurut mazhab Syafi'i, kemudian Hanafi, itu tidak boleh, bahkan mereka mengharamkan hukumnya mendistribusikan daging kurban itu melebihi jarak sholat kalau itu dikosor. Jadi kurang lebih 80 kilo Bapak Ibu jaraknya. 80 kilo utara, selatan, timur, barat gitu ya. Itu kalau kita mendistribusikan lebih dari 80 kilometer wilayahnya, wilayah eh, itu menurut mazhab Syafi'i, Hanafi itu haram hukumnya, termasuk Maliki ya. Namun mereka para ulama ini khususnya Maliki itu bilang begini, sangat boleh justru atau dibolehkan kalau mendistribusikan daging itu andaikan di lingkungan itu sudah terpenuhi kebutuhan daging proteinnya atau sudah sejahtera lah bahasa lainnya, maka justru harus dilempar keluar ya, justru harus dilempar keluar, diperbolehkan untuk mendistribusikan daging kurban itu melebihi 80 kilo tadi kalau di wilayah itu sudah terpenuhi. Nah, makanya Bapak Ibu, tepat sasaran didefinisikan di sini adalah dia harus eh, men- mengena ya, atau sampai kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan ya. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu secara fikih bagaimana pembagian daging kurban itu. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, inilah yang masuk dengan tepat sasaran. Jadi tepat sasaran itu sebenarnya bukan hanya persoalan geografis, tapi juga kriteria penerima, ya. Kriteria penerima, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kriteria penerima itu nanti kita bahas setelah ini. Tapi di sini kita bahas yang wilayah dulu ya. Jadi sebaiknya ke daerah-daerah yang memang secara protein hewani mereka belum terpenuhi dengan baik. Suara saya masih jelas ya, Mbak Tika ya? Masih jelas, Pak. Jelas, jelas Pak. Oke, Jelas, baik-baik. Pak. Kita lanjut. Nah, itulah smart ya Bapak Ibu. Jadi ada S-nya tadi syariah, udah kita bahas bagaimana ketentuan fikih dalam berkurban. M-nya adalah manfaat, ada manfaat gizi dan al. Kemudian ada A, amanah ya, dengan menggunakan teknologi kita bisa lebih transparan mengelolanya. Kemudian R-nya adalah rahmatan, kita mengenal istilah dengan green kurban gitu ya. Bagaimana kita peduli dengan hewannya dan peduli mana distribusi daging kurban kita ini tepat secara kriteria dan juga tepat secara eh, secara wilayah gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi. Ya, bagaimana kriteria distribusi dagingnya ya? Ini kita kembali ke persoalan fikihnya. Yang pertama adalah daging itu, Bapak Ibu, itu secara fikih itu, oh, mohon maaf. Secara fikih itu boleh didistribusikan sepertiga dimakan oleh keluarga yang berkurban. Jadi boleh Bapak Ibu, ya. Tujuannya apa? Untuk menikmati atau mendapat berkah daripada rezeki yang Allah titip kepada kita. Jadi sepertiga daging kurban itu boleh kita makan, ya, untuk kita dan keluarga kita. Sepertiganya itu dihadiahkan untuk tetangga, kerabat, teman, bahkan menurut salah satu imam mazhab, sekalipun tetangga kita tuh orang kaya, gitu ya. Sekalipun tetangga kita tuh orang orang kaya. Jadi dihadiahkan, jatuh namanya hadiah untuk tetangga kerabat. Nah, sepertiganya lagi baru ini disedekahkan ya. Disedekahkan murni untuk fakir miskin. Nah, ada hadis lain Bapak Ibu, sepertiganya tuh disimpan. Ya, jadi ada hadis ini ada beberapa sehingga memang ada satu lagi nanti boleh disimpan. Nah,
Disimpan inilah yang didefinisikan sebagai kalau sekarang tuh kurban kornet ya, Mbak Tika ya. Jadi ada kurban nanti diolah menjadi kornet. Ini sebenarnya ada fikihnya Bapak Ibu. Itu fungsinya disimpan. Jadi distribusi daging kurban itu kalau berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan setelah ditafsirkan oleh para imam mazhab itu kategorinya akhirnya 4. Boleh dimakan untuk kita, boleh dihadiahkan untuk tetangga-tetangga kita, boleh disimpan dan juga boleh untuk disedekahkan. Nah, secara umum ini yang bagian-bagian sepertiga ini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Namun para ulama juga sepakat tidak boleh menjual bagian hewan kurban. Jadi nggak boleh dagingnya, dilarang menjual daging, kulit, ya Bapak Ibu ya, tulang, lemak, kepala maupun bulunya. Haram memberikan daging kulit. Nah ini juga yang sering terjadi Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Memberikan daging atau kulit kepada tukang jagalnya atau yang memotongnya sebagai upah. Sebagai upah nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngasih upah itu harus dari pengelolanya, dari panitia, dari duit yang berkurban, bukan dari daging kurbannya. Namun kalau mau ngasih dagingnya itu boleh, tapi bukan upah jatuhnya. Jatuhnya adalah tadi nih, hadiah gitu ya. Kalau tukang jagalnya miskin berarti sedekah jatuhnya. Itu boleh. Jadi dikasih dagingnya atas nama hadiah atau sedekah. Nggak boleh kalau atas nama upah. Bagi yang tukang potong tadi. Bagi yang tukang potong, baik yang tukang sembelih lehernya maupun yang tukang potong daging-daging yang kecil-kecil itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau dikasih upah, kasihlah mereka dari duit yang apa ya, duit orang yang berkurban. Kalau mau ngasih daging boleh, tapi statusnya harus hadiah atau sedekah. Nah, ini yang juga tepat sasaran ya. Jadi daging tadi didistribusikan sepertiga untuk boleh untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Nah, ini tepat sasaran Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai walaupun secara fikih ada juga ulama yang membolehkan tapi tidak jumhur ulama Bapak Ibu. Semua hasil kurbannya boleh dimakan oleh yang berkurban. Ada juga yang membolehkan ya, tapi tidak jumhur ulama. Hanya beberapa ulama saja yang membolehkan. Nah, tapi sebagian besar mengharamkan menjual bagian hewan-hewan kurban itu. Ini tepat sasaran Bapak Ibu ya. Jadi distribusi dagingnya harus seperti ini. Selanjutnya kita coba bahas lagi Bapak Ibu ya. Bagaimana perubahan dari tradisional kurban menjadi smart kurban ya. Smart kurban tadi. Kita berharap sebenarnya dalam kurban tradisional itu aliran dananya ini tersedot kepada pedagang musiman ya dan tengkulak yang ada di kota. Rata-rata mereka ini orang kaya, Pak. Karena punya duit banyak gitu ya. Nah, peternak desa dapat juga, cuman dia dapat margin kecil saja, gitu ya. Nah, kalau smart kurban kita berharap sebenarnya membuat model ekosistem terpadu. Jadi mengalir langsung B2B, business to business ya. Menjadi pendapatan bersih peternak lokal di desa. Karena berdasarkan data tadi desa banyak orang miskin. Jadi kalau si pekurban B2B dengan orang peternak-peternak desa, tentunya marginnya nggak kecil lagi, Pak. Margin bagi mereka bisa besar. Yang itu akan mendongkrak status perekonomian mereka nantinya. Nah, selanjutnya adalah distribusi geografis. Jadi menumpuk dan sirkular di ring satu wilayah masjid atau perkotaan elit. Di mana di situ kebutuhan daging orangnya sudah terpenuhi. Bahkan setiap hari bisa makan daging mereka gitu ya. Nah, kalau smart kurban kita berharap sebenarnya menjangkau atau merata hingga ke pelosok rawan pangan dan pulau-pulau terluar ya atau pelosok yang memang jarang sekali secara gizi terpenuhi. Selanjutnya dari dampak lanjutan adalah selesai secara mendadak pada akhir hari tasyrik. Jadi dampaknya, dampak ekonominya hanya terjadi 3 hari gitu ya. Kalau di Smart Kurban kita berharap sebenarnya dengan menciptakan ekosistem kurban ini itu menciptakan pemberdayaan berkelanjutan dan perluasan lapangan kerja struktural hingga ke desa. Karena permintaan kurbannya itu langsung direct kepada peternak-peternak yang ada di desa ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya bagaimana kurban bisa punya dampak ekonomis ya bagi umat. Selanjutnya adalah ini efek pengganda ekonomi ya, the multiplier effect terhadap kurban tadi. Tadi udah kita bahas hampir 200 triliun ya, itu mengaktifkan roda industri di seluruh negeri. Apa yang pertama? Kalau kurban ini terjadi, Pak, transaksi hewan kurban, ini artinya injeksi modal dari muzaki perkotaan
Nanti gelombang keduanya adalah sektor agrikultur. Jadi peningkatan drastis permintaan hulu untuk pakan, ya, ternak, konsentrat dan rumput budidaya. Jadi sektor hulu daripada peternakan ini, Bapak Ibu, itu sebenarnya bisa muncul gara-gara kurban. Salah satunya adalah budidaya. Ini nggak terkelola secara sistematis saat ini. Gelombang yang keduanya adalah bagaimana dia memunculkan transportasi dan logistik. Jadi menggerakkan roda distribusi darat dan laut antar daerah secara lebih baik atau secara masif gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang gelombang keempat, industri kreatif dan pengolahan. Jadi bagaimana pemanfaatan byproduct, contohnya limbah kulit bisa menjadi industri kreatifnya, menjadi kerajinan fashion atau beduk gitu ya, tulang menjadi tin dan lain-lain. Nah, ini kalau dikelola dari hulu sampai ke produk hilirnya Bapak Ibu ya, dari pakan, dari teknologi pakan sampai ke industri kreatif pengolahan pengelolaan kulit dan gelatin, ini sebenarnya menimbulkan multiplier efek ekonomi akibat adanya aktivitas kurban ini Bapak Ibu yang dilakukan sekali setahun yang kita lakukan saat ini. Nah, ini beberapa multiplier efek yang bisa kita bayangkan ya itu bisa sebenarnya bisa terjadi ya kalau dikelola dengan sangat baik. Nah, inovasi pangan ya, jadi ketahanan yang sangat panjang, di antaranya adalah surplus terpusat. Jadi ribuan daging dipotong secara serentak dalam periode 3 hari. Kemudian kalau kita kelola pakai teknologi Pak Ibu, jadi pengelolaan higienis daging mentah bisa menjadi rendang ya, menjadi kornet, kemudian menjadi abon, kornet atau rendang kaleng ya. Kalau menggunakan teknologi sehingga dia punya masa simpan yang panjang ya, masa simpan yang panjang. Kandungan nutrisinya masih terkunci, bertahan utuh 1 hingga 3 tahun tanpa memerlukan lemari es. Nah, ini yang sebenarnya menarik ya. Jadi ribuan tong daging yang dipotong secara serentak dalam 3 hari itu kalau menggunakan proses teknologi, dia bisa bertahan dengan jangka panjang. Nah, kenapa harus jangka panjang? Karena dia bisa punya dampak pengaman sosial ya, jaring pengaman sosial. Jadi kurban itu sebenarnya Bapak Ibu bisa menjadi jaring pengaman sosial kalau ada inovasi pangan ya, inovasi pangan. Nah, distribusi logistik yang sangat fleksibel untuk merespon daerah bencana ya. Kemudian stunting kronis ya. Kemudian juga panceklik jangka panjang yang di bulan-bulan berikutnya itu bisa menggunakan daging-daging kurban yang sudah dikornet ya menjadi abon, menjadi kornet, menjadi rendang kaleng. Nah, ini manfaat ekonomi yang juga bisa muncul akibat adanya kurban Bapak Ibu ya dengan penggunaan inovasi-inovasi pangan yang bisa dilakukan oleh kita saat ini oleh umat Islam. Sehingga Bapak Ibu, apa yang kita harapkan sebenarnya muncul daripada kurban ini, kita berharap sebenarnya keluarga miskin ya, ini sebenarnya sama dengan spirit zakat ya. Jadi anak tangga satu ini sebenarnya keluarga miskin desa semata-mata sebagai penerima daging kurban gitu ya. Itu diberdayakan ya, diberdayakan menerima injeksi modal ya berupa mungkin berupa bibit, ini salah satu program ya. Bibit ternak produktif dari lembaga Zakat Community Development contohnya, salah satunya GIS gitu ya di lumbung ternak masyarakat. Kemudian nanti mereka melakukan penggemukan ya secara profesional dengan pendampingan ketat ya, menciptakan economic of scale ya di tingkat desa. Nah, pada akhirnya nanti dia bisa melakukan ekspansi dan menang ya. Peternak tadi bisa meraih profit besar saat Idul Adha, keluar dari garis kemiskinan dan kini mampu berkorban dengan hewannya sendiri. Ini sebenarnya program-program ini Bapak Ibu ya, itu sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keislaman ya. Dan kita berharap ini terus berjalan, skalanya semakin besar dan semakin masif ya. Dari yang sebelumnya nggak punya apa-apa, punya diberdayakan, punya kemandirian, pada akhirnya justru mereka bisa berkorban sendiri. Ya, ini sebenarnya dampak ekonomi ya, yang bisa dimunculkan dari kurban itu sendiri. Mungkin yang juga menarik Bapak Ibu lah, kurban itu juga bisa sejalan dengan program dunia. Ya, namanya
Sustainable Development Goals ya, SDGs istilahnya ya, kurban dan SDGs Bapak Ibu. Karena kurban itu menghilangkan kemiskinan ya atau menciptakan lapangan pekerjaan ya di sektor hulu dan aktivasi rantai pasok nasional. Yang kedua, zero hunger. Jadi meningkatkan konsumsi protein hewani yang esensial. Yang ketiga adalah inovasi ya, reduce inequalities. Jadi pengolahan daging berteknologi tinggi dan distribusikan kekayaan finansial dari elit urban metropolitan ke akar rumput di desa gitu ya. Jadi kurban ternyata mampu juga mencapai program-program SDGs ya, yang ini menjadi target negara-negara secara global, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hebatnya ya, hebatnya kurban yang ada dalam syariat Islam. Jadi smart kurban itu menyatukan kesucian fikih ya, tentunya selalu bersandar kepada fikih Bapak Ibu ya, ketentuan bersandar kepada kaidah-kaidah fikih yang sudah dibuatkan oleh para ulama. Kemudian ada kecerdasan ekonomis itu. Nah, ia bukan sekedar ritual penyembelihan tahunan saja, namun melainkan mesin ekonomi umat ya, yang terbesar yang melahirkan pahala tanpa batas serta mampu menciptakan kemandirian hakiki. Jadi kita harus memaksimalkan ibadah Bapak Ibu ya. Kita coba menggunakan upaya smart kurban ya melalui peternak lokal tadi, melalui zakat commodity development, kemudian juga mewujudkan pemerataan kesejahteraan ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, inilah yang kita sebut dengan namanya smart kurban. Jadi sesuai dengan surat Al-Hajj ya, Quran surah Al-Hajj ayat 37, daging atau hewan kurban itu ini sebenarnya poin pentingnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berkurban dan darahnya itu sesekali tak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan daripada kamu. Jadi kurban itu sebenarnya kurban itu sebenarnya Bapak Ibu bukti daripada penyerahan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Darah yang tumpah adalah wujud takwa kita kepada Sang Maha Pencipta, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan daging yang dibagikan adalah wujud cinta dan kepedulian kita kepada sesama manusia. Inilah hakikat atau inti daripada bagaimana kita berkurban melalui smart kurban tadi Bapak Ibu ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang pahalanya maksimal, ekonominya berdaya. Demikian saja ya Bapak Ibu semua, semoga ada manfaatnya tema kurban kita pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Tika ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Deki ilmunya malam hari ini. Dari yang tadi masih di mobil sampai sekarang sudah di ruangan ya Pak? Sudah sampai tempat ya? Kayaknya sudah. Oke, Ya. Alhamdulillah. Seru banget ya teman-teman, ternyata kurban itu yang kita tahu mungkin sekedar ibadah tahunan, tapi ternyata ketika kita tahu ilmunya tadi bisa dapat 5 hal ya, smart. Dari sisi syariahnya harus kurban yang baik seperti apa, kemudian juga manfaatnya bisa merata, kemudian juga ada amanah, ada rahmatan dan tepat sasaran. Ketika kurban kita apa ya berkontribusi untuk masyarakat di pelosok itu tepat sasaran gitu ya. Nah, ngomong-ngomongin kurban, kebetulan Laskis juga ada nih Pak programnya yang cocok banget sama smart kurbannya yang disampaikan oleh Pak Deki tadi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman saya izin iklan sebentar ya, 1 menit. Oke, karena tadi ngomongin smart ya Pak, di Laskis itu ada program kurban namanya Kurban Novation. Izin saya share fotonya ya. Oke, jadi Kurban Novation ini bukan cuma kita berkurban sebagai bentuk ibadah, tapi juga ada 10 keunggulan untuk teman-teman dan masyarakat yang berkurban melalui Lasgis. Ini juga baru ada tahun ini insya Allah. Sebenarnya
programnya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kami baru buat konsep lebih matangnya di tahun ini. 10 keunggulan Kurban Novation. Yang pertama, setiap ibadah kurban turut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau kurban di Laskis, insya Allah kita tidak menggunakan plastik seperti kurban pada umumnya ya, karena plastik kan sulit untuk terurai dan bisa ribuan tahun ya untuk terurai di tanah gitu. Kemudian yang kedua, setiap kurban satu hewan, insya Allah akan ditanamkan satu pohon, Bapak Ibu. Kalau misalkan kurbannya sapi, gimana satu sapi? Itu kan 7 ya, 7 bagian. Maka akan ditanamkan 7 pohon. Jadi kita berkurban, tapi juga kita ngebantu bumi untuk menumbuhkan pepohonan gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengganti plastik biasa dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kalau tahun lalu kami menggunakan kayak bentuknya kayak besek gitu Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan plastik. Kemudian yang keempat, menggunakan plastik dari pati singkong. Nah, insya Allah tahun ini kita menggunakan bentuknya seperti plastik, tapi bahannya dari pati singkong sehingga mudah untuk terurai di tanah. Kemudian yang kelima, mudah terurai secara alami ya. Tadi plastik dari pati singkong ini hanya membutuhkan waktu 6 sampai 12 bulan saja untuk terurai. Jadi nggak nunggu ribuan tahun dan apa ya merusak lingkungan gitu ya kalau pakai plastik biasa. Kemudian juga bebas dari mikroplastik dari plastik pati singkong ini karena mudah terurai jadi aman bagi tanah, kemudian air dan juga makhluk hidup yang ada di tanah. Kemudian solusi nyata untuk isu lingkungan menjadi langkah konkret dalam mengurangi permasalahan sama plastik. Kalau Bapak Ibu sering dengar Bantar Gebang, itu ada di Bekasi ya, di daerah kami, dan itu sangat tinggi, benar-benar kayak gunung. Jadi salah satu langkahnya dari Lasgis adalah mengurangi sampah plastik dengan menyiapkan plastik dari pati singkong untuk kurban nanti. Kemudian yang kedelapan, mendukung ketahanan pangan. Pemanfaatan bahan lokal seperti singkong turut memperkuat sektor pangan dan juga memperdayakan petani. Jadi karena bahannya dari singkong, diambilnya dari para petani, juga mendukung petani lokal. Yang kesembilan, beri dampak jangka panjang. Manfaatnya tidak hanya saat Idul Adha. Jadi kalau di Lasgis ada hewan kurban yang hari itu disalurkan, tapi ada juga yang bentuknya tadi yang Pak Diki bilang kornet. Kalau di kami bilangnya kurban kaleng. Jadi kurban kaleng itu bisa dimakan saat ini ataupun nanti ketika mungkin ada bencana. Jadi bisa disimpan dulu tanpa ditaruh di kulkas tentunya ya. Jadi bisa membantu masyarakat yang membutuhkan di pelosok yang mungkin nggak punya kulkas atau masyarakat yang dalam kondisinya tidak memungkinkan untuk masak ya. Jadi karena bentuknya kayak kornet bisa langsung dimakan karena sudah matang. Kemudian yang kesembilan, uh, beri dampak jangka panjang manfaat. Oh ya, tadi ya. Yang kesepuluh, kurban lebih bermakna. Jadi bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tapi juga berdampak untuk sosial dan juga memiliki nilai ekologis dan berkelanjutan. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang mau kurbannya lebih bermanfaat tahun ini bisa lewat Lasgis. Oke, iklannya itu aja dari saya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, di sini ada Assalamualaikum Pak Ade. Apakah sudah ada di tempat Pak Ade izin? Sudah, Mbak. Oke, Bapak barangkali mau bertanya langsung? Dipersilakan. Ya, ini masalah pendistribusian hewan kurban. Saya dulu kan berada di kota Jogja dan tempat lokasi pendistribusian itu ada di Kecamatan Imogiri, Bantul. Itu dari segi jarak itu bagaimana, Mbak? Dan mayoritas di daerah tersebut emang banyak yang miskin, yang membutuhkan uluran tangan kita untuk pendistribusian hewan kurban. Begitu saja. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Pak Ade pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Ade pertanyaannya. Eh,
Tadi sudah kami sampaikan sebelumnya Bapak Ibu semua, para ulama, hampir jumhur ulama itu mengharamkan Pak. Ini kaidah dasarnya dulu Pak ya, kaidah dasarnya dulu, kondisi dasarnya dulu. Itu mengharamkan distribusi kurban di luar wilayah pengkurban Pak. Itu hampir semua jumhur ulama begitu, menyampaikan begitu. Apa definisi wilayah? eh, Batasannya menurut para ulama, baik Syafi'i, Maliki, Hanafi, itu adalah jarak sholat kalau nggak di jamak, Pak. Artinya 80 kilo, Pak ya. Jadi 80 kilo itulah wilayah sebenarnya idealnya kurban itu didistribusikan. Nah, itu ketentuan awalnya, Pak. Ini ketentuan fikih dasarnya begitu. Jadi sebaiknya mendistribusikan daging kurban di wilayah pengkurban. Di wilayah kurban itu dilaksanakan. Jaraknya kanan kiri depan belakang atau utara selatan timur barat itu jarak sholat kalau kita harus jamak atau kosor, yaitu 80 kiloan. 80 kilo kanan kiri depan belakang, Pak, atau utara selatan timur barat. Itu satu. Namun Imam Malik menyampaikan boleh mendistribusikan di luar itu atau melebihi wilayah itu kalau catatannya Bapak Ibu, kalau di wilayah lain itu lebih membutuhkan. Sedangkan di wilayah kita itu sendiri sudah terpenuhi atau sebagian besar sudah terpenuhi atau mungkin sudah banyak gitu Bapak Ibu ya. Sedangkan di wilayah yang nun jauh di sana itu masih sangat-sangat membutuhkan. Jadi kriteria atau ketentuan fikihnya seperti itu, Pak. Konsep dasarnya dulu adalah di wilayah kita berkurban. Andaikan di wilayah kita berkurban itu sudah banyak yang berkurban dan sudah rame, maka dia boleh menurut Imam Malik boleh didistribusikan di luar wilayah kita berkurban. Nah, kasusnya Pak Ade tadi di Jogja dan di Blitar tadi, Pak ya. Kalau memang di Jogja itu sudah rame, Pak, dan sudah banyak yang berkurban dan bisa kita proyeksikan ini sebenarnya sudah mampu memenuhi wilayah kita itu, maka kalau berdasarkan apa yang disampaikan Imam Malik, boleh mendistribusikannya di wilayah yang paling membutuhkan untuk berkurban. Gitu ya, Pak Ade ya. Nah, itu kita yang paling tahu, Pak. Jadi ketentuan itu kita yang bertanggung jawab sendiri. Oh, ini kita bisa proyeksi, Pak, berdasarkan pengamatan kita, observasi kita. Oh, ini daerah wilayah yang sudah ramai nih. Ini masyarakatnya rata-rata nih sudah sering makan daging gitu ya. Sedangkan di sana nih belum jarang sekali makan daging gitu ya. Maka kita boleh mendistribusikan di situ. Gitu ya, Pak Ade ya, yang bisa saya bantu jawabnya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ustadz. Tapi lokasi Sama-sama. kedua tadi daerahnya masih daerah istimewa Jakarta juga, tapi Kabupaten Bantul, Oh iya, bukan baik, Pak. Blitar. Baik, 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 baik. Saya tidak tahu tadi daerahnya. Tapi kaedahnya seperti tadi Pak ya. Jadi saya kasih kaedahnya, Pak Ade nanti bisa menganalisis sendiri ya berdasarkan kaedah-kaedah yang disampaikan oleh para ulama itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki sudah menjawab pertanyaan dari Kak Ade. Kemudian selanjutnya dari Wati. Assalamualaikum Kak Tika, izin bertanya terkait cacat fisik hewan. Kalau semisal hewan kurbannya saat dibeli sehat, namun karena harus menunggu waktu kurban, lalu ketika mendekati hari kurban hewannya sakit, apakah tetap sah penyembelihannya atau tidak sah? Mohon maaf, saya tidak on mic karena sambil bekerja. Insya Allah, terima kasih Kak Wati sudah menyimak. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Bu Wati. Ini pun dibahas oleh para ulama Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kondisi hewannya sakit? Sakit itu ada dua, betul kata Bu Wati tadi. Sakit itu bisa sebelum kita niatkan hewan itu untuk kurban, ataupun kita beli untuk kurban, ataupun bisa jadi setelah kita beli dan atau setelah kita niatkan hewan itu untuk kurban, ternyata di tengah jalan sebelum menunggu hari H sakit gitu ya. Nah, maka ulama tuh kalau kasus yang kedua di tengah setelah kita niat atau setelah kita beli, waktu dibeli atau waktu kita niat masih sehat, kemudian menunggu kurban dia sakit, ulama punya dua solusi Bapak Ibu. Kalau ibu atau yang mau berkurban itu orang kaya, ya katanya orang kaya Bapak Ibu, maka dia harus mengganti. Jadi kalau Bapak Ibu ini orang kaya, dia harus ganti Pak, yang sehat itu, yang sakit itu dengan yang sehat. Kalau itu orang kaya, kata ulama.
Tapi kalau ini ada dalam kitab fikih al-Islam ya, karangan Wabah Az-Zuhaili. Di situ disampaikan kalau dia sakit dan itu orang kaya, dia harus ganti kurbannya sebelum dikurbankan. Kalau bukan orang kaya, ya orang pas-pasan lah. Jadi berkurban ini menurut ulama Pak Ibu, itu tidak harus kaya. Kalau mau berhutang pun boleh berkurban. Asal kata ulama dia mampu nanti membayarnya. Jadi boleh berhutang untuk berkurban, tapi dia tahu dia ini mampu nanti mungkin bulan depan duitnya baru datang gitu ya, atau 2 bulan lagi duitnya baru ada. Itu boleh berkurban. Nah, kalau kondisi orang berkurbannya seperti itu, artinya kan tidak kaya-kaya banget gitu ya, pas-pasan lah gitu ya. Maka tidak harus mengganti kurbannya itu tadi. Selama sakitnya tidak sakit parah, Bu. Karena hadis Nabi itu tadi ada 4 kriteria yang nggak boleh, yang nggak sah kurbannya. Matanya satu itu buta, apalagi dua-duanya buta itu nggak boleh. Sakitnya tuh parah. Ya, parah itu definisinya beda kalau hanya sekedar sakit biasa. Nah, yang ketiga tadi kakinya cacat dan yang keempat kurusnya kurus banget gitu ya. Kalau kurus-kurus sedikit ya berarti boleh. Tapi kalau kurus banget, nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau hewannya sakit eh, dengan kriteria tidak parah, maka si yang pas-pasan tadi boleh berkorban dengan hewan itu. Dengan catatan sakitnya tidak parah banget. Karena kalau tidak parah jatuhnya nanti tidak sah. Tapi kalau dia orang kaya, namun sakitnya tidak parah juga, tapi dia orang kaya, maka ulama menyampaikan dia harus mengganti hewan kurban tadi, Bapak Ibu. Itu ya jawabannya Mbak Wati ya. Baik, terima kasih Pak Deki. Berarti tadi itu ya Pak, tergantung ya ekonomi dari si pekurban juga dan juga Betul sekali. tergantung sakit dari hewan kurbannya ya. Betul, betul, betul. Oke, baik. Selanjutnya ada Assalamualaikum Kak Ilham Adi Wicaksono, apakah ada di tempat? Assalamualaikum Kak. Oke, izin saya bacakan saja. Izin tanya, bagaimana konsep smart kurban memandang pengelolaan limbah darah dan kotoran, serta penggunaan wadah ramah lingkungan agar ibadah ini juga berdampak bagi ekosistem? Halo, Waalaikumsalam Kak. Oke, boleh mungkin Kak, jika ingin bertanya langsung silakan. Baik, izin tanya Ustadz, Baik, silakan Pak Ilham. bagaimana sih konsep smart kurban memandang pengelolaan limbah atau darah dan kotoran serta penggunaan wadah ramah lingkungan agar ibadah ini juga berdampak baik bagi ekosistem Ustadz? Baik, terima kasih Pak Ilham. Iya, Eh, sama-sama. Sesuai dengan yang kita diskusikan tadi di awal, SMART salah satu akronimnya adalah R ya, rahmatan. Nah, jadi penuh kasih sayang. Kasih sayang ini dalam pengertian kepedulian, kepedulian terhadap hewannya dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Jadi smart kurban itu pastinya kurbannya harus memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Pemanfaatan kotorannya. Kotorannya itu bisa diolah menjadi tentunya dengan penggunaan teknologi ya, diolah menjadi pakan dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu salah satu solusi yang bisa dipakai dalam konsep rahmatan tadi. Tadi juga penggunaan wadah ya, penggunaan wadah. Nah, ini tadi GIS Peduli ternyata sudah lebih advance ya, menggunakan wadah yang tidak lagi dari plastik gitu ya. Itu memang harus dilakukan, Pak Ilham. Jadi dalam konsep smart kurban, rahmatan itu memang benar-benar dengan berkurban kita eh, tetap menjaga bahkan mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan melalui penggunaan wadah, melalui mengolah kembali limbah kotorannya gitu ya. Kemudian juga termasuk limbah-limbah yang muncul seperti kulitnya atau bahan-bahan yang lain yang bisa diolah menjadi kerajinan-kerajinan kreatif ya, alat-alat kreatif. Nah, ini yang kita sebut dengan smart urban. Jadi dari hulu ke hilir ini benar-benar rantai pasok ekonomi yang itu melestarikan lingkungan pada saat yang sama menjadi ibadah yang maksimal bagi kita. Inilah hebatnya sebenarnya konsep konsep Islam ya, Bapak Ibu semua, bagaimana Islam selalu peduli dengan uh, apa ya, dengan lingkungan dan juga
dengan hewan ya atau dengan makhluk hidup yang lainnya. Itu mungkin ya Pak Ilham yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Ilham. Terima kasih Kak Ilham. Oke baik, ini ada yang raise hand. Assalamualaikum Kak Vinanda. Waalaikumsalam. Halo, silakan Kak. Ya, halo. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana Baik, konsep smart kurban bisa diterapkan di daerah yang tingkat kurbannya masih rendah, Ustadz? oke. Terima kasih. Masya Allah. Baik, Pak Vinanda, dalam Islam itu ibadah itu selalu sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi smart korban itu sebenarnya eh, top one konsep kurban ya. Jadi semua itu bisa dilakukan kalau memang benar-benar infrastrukturnya udah siap, termasuk teknologi gitu ya, kesadaran masyarakatnya, kemudian juga kesiapan infrastrukturnya dan lain-lain. Nah, tentunya kalau suatu wilayah sudah sanggup untuk melakukan konsep smart kurban, pastinya harus dilakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau suatu daerah belum siap dengan semua infrastruktur itu? Nah, maka smart kurban tentunya tidak harus dilakukan sebagaimana kondisi ideal yang kita inginkan. Dia bisa menggunakan apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Mulai dari S-nya dulu, syariah gitu ya. Ini yang paling dasar sebenarnya. Melakukan kurban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah sampaikan. Contohnya saja mengasihi hewan kurban kita itu. Karena kan banyak juga yang kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kurban-kurban di wilayah-wilayah yang memang belum secara edukasi belum terlalu tinggi dari sisi pemahaman agama dan edukasinya, itu hewan-hewannya ditarik, diseret dengan paksa-paksa kan masih banyak kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, setidaknya Pak, aspek S-nya saja dulu aja itu udah keren banget gitu ya untuk wilayah-wilayah yang memang masih belum siap secara ekosistem, ya, belum siap secara ekosistem menerima konsep smart kurban, ya. Jadi dimulai dari S tadi dulu, Pak. Jadi secara syariat kita sudah melakukan kurban sesuai dengan ketentuan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja dulu udah oke banget itu, Pak. Udah oke banget gitu ya. Baru kita pindah ke konsep yang kedua, M, manfaat. Nah, manfaatnya inilah yang harus kita maksimalkan, termasuk tadi termasuk kepada apa istilahnya itu pemenuhan gizi yang orang-orang jarang makan daging, Pak. Ya di wilayah-wilayah kita itu. Jadi kalaupun kita belum bisa mengolah limbahnya dengan baik dengan pendekatan teknologi, setidaknya S dan M-nya itu sudah oke dulu gitu ya. S sama M-nya sudah oke. Jadi syariatnya terpenuhi, manfaatnya bisa maksimal. Baru nanti bisa pindah ke amanah panitia kurban ya. Ya ini bisa-bisa amanah itu juga alhamdulillah juga gitu. Tapi kalau belum amanah-amanah banget gitu ya, masih ada yang ya oke lah gitu ya. S sama M-nya yang penting maksimal dulu. Nanti baru amanahnya dikedepankan. Habis itu baru nanti rahmatannya peduli kepada lingkungan. Baru nanti kalau udah tepat sasaran, kita bisa mendistribusikan ke wilayah di luar tempat kita kurban dalam bentuk kornet, dalam bentuk apalagi itu abon gitu ya. Nah, itu pasti sempurna Pak kurbannya. Nah, kita berharapnya smartnya bisa jalan semua, SMART-nya bisa jalan semua. Tapi kalau nggak bisa SMART-nya jalan semua, setidaknya S-nya dulu Pak. Habis itu pindah ke manfaatnya bisa dimaksimalkan. Jadi begitu Pak ya, bertahap. Karena apapun sebenarnya di dalam Al-Quran itu bertahap semua Pak. Semua agama kita ini bertahap. Jadi termasuk pengharaman riba pun bertahap ya. Pengharaman alkohol pun, miras pun bertahap Allah sampaikan. Jadi agama kita ini agama yang bertahap, mulai dari hal-hal yang paling basic dulu, yang paling penting dulu, baru nanti tangga-tangganya bisa kita naikin sampai ke atas. Nah, tapi kalau wilayahnya udah siap dari S sampai T, ya dia harus berusaha untuk S sampai T-nya. Gitu ya Pak Finanda ya. Baik, Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Tapi izin izin sedikit lagi, tapi harus tetap punya visi, Pak ya. Visinya harus tetap sampai ke T, Pak ya. Jadi manfaatnya nanti apa tepat sasarannya tuh sampai memang ke wilayah yang lain ya. Jadi bukan berarti kita berpuas diri sampai S-nya saja gitu ya, sampai M-nya saja, tapi kita harus punya visi
kita nih bisa suatu saat nanti sampai kepada ekosistem yang lebih lengkap wilayah kita itu. Nah, gitu Pak ya, visi itu yang harus dibangun bertahap juga membangun visinya itu. Jadi dari tahun ke tahun jangan hanya SS saja kita muter-muter gitu ya. S-nya lagi setiap tahun begitu aja terus gitu ya. Nggak ada visi kita sampai ke T-nya. Nah, kita berharap S-nya terpenuhi dengan baik, nanti meningkat ke M, meningkat ke A, meningkat ke R, sampai nanti kepada pendistribusian global yang kita lakukan gitu ya. Mungkin itu ya Pak Pinanda ya. Baik, Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan kalau mungkin mau dipikir dulu apa ya yang belum terjawab dari sesi webinar hari ini, atau mungkin ada pertanyaan selain kurban, tapi jangan yang jauh-jauh banget gitu ya, terkait syariah gitu, karena Pak Deki apa namanya backgroundnya di keuangan syariah juga bisa ya Pak. Bisa Mbak Tika. Oke. Oke, eh, sambil nunggu teman-teman yang masih bertanya, mungkin masih mikir pertanyaannya, izinkan saya mau share. Tadi kan salah satu poinnya dari SMART itu T ya Pak, tepat sasaran. Ini saya mau Betul. share salah satu video dari Laskis Peduli yang relate dengan poin tepat sasaran tersebut Pak. Izin, apakah sudah muncul Pak gambarnya? Sudah baru jalan ya. Setiap Idul Adha, warga di pelosok NTB ikut mengumandangkan takbir. Namun, belum tentu bisa menikmati daging kurban. Untuk menuju ke desa ini saja harus melewati jalan curam, licin, dan penuh bebatuan. Namun, medan berat itu sudah menjadi bagian dari perjuangan hidup mereka setiap harinya. Saat Hari Raya Idul Adha tiba, mereka tetap melaksanakan sholat Id dengan penuh khusyuk dan harapan. Namun, setelah takbir berkumandang, banyak keluarga yang hanya bisa pulang tanpa membawa daging kurban. Bahkan, ada yang bertahun-tahun belum pernah merasakannya. Di tengah segala keterbatasan, anak-anak tetap semangat belajar mengaji di ta'al Quran, meski Al-Quran yang mereka gunakan sudah lusuh dan robek. Tahun ini, mari hadirkan kebahagiaan kurban hingga ke pelosok NTB. Karena kurban bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tetapi tentang harapan dan kepedulian yang akhirnya sampai kepada mereka yang membutuhkan. Oke, jadi barusan adalah salah satu video dokumenter dari tim kami yang ada di NTB, Bapak dan teman-teman. Itu lokasinya ada di Desa Taman Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan, poin yang terakhir itu ada tepat sasaran. Insya Allah tahun ini Lasgis sedang ikhtiar untuk menyiapkan kurban ke NTB. Jadi buat teman-teman yang mau kurbannya bisa sampai ke pelosok, bisa di Lasgis. Jadi nanti akan ada dokumentasinya, kemudian juga dokumentasi penyembelihan, dokumentasi pendistribusian. Jadi jangan ragu kalau mau kurban, tapi mau kurbannya smart, bisa di Lasgis Peduli ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Oke, selanjutnya, oke, Luar biasa, guys peduli ya Mbak Tika ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Artinya materi yang disampaikan Pak Deki malam hari ini sudah sampai ke kami dengan jelas, dan insya Allah materinya boleh dibagikan ya, Pak. Boleh Karena tadi, silakan. Sudah saya kirim ke Pak Doni materinya. oke baik. Oke, teman-teman, malam hari ini terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin Pak Deki boleh closing statement untuk kami, terutama yang Gen Z nih yang lagi belajar mau kurban. Baik, Bapak Ibu semua,
Pertama, kurban itu adalah syariat yang sudah cukup lama umurnya Bapak Ibu ya. Dari Nabi Ibrahim dulu tentunya ya. Tentunya ini adalah momen yang paling membuat kita sebagai seorang muslim uh, sebagai wasilah ya, jalan bagi kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu Bapak Ibu, terlepas dari apa fikih hanya menghukumi kurban itu sunnah muakkad, tapi kalau kita mampu, kita usahakan Pak, kita haruskan diri kita untuk berkurban. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemampuan ya untuk berkurban. Kemudian bertahap saya bertahap kita terus meningkatkan kualitas kurban kita ya dengan konsep smart kurban tadi. Dan tentunya bagi Gen Z ya, terakhir kurban itu juga boleh patungan-patungan gitu ya. Jadi celengan-celengan. Nah, itu yang inovasi yang juga cukup bagus secara finansial ya. Kalau di masjid-masjid itu kan ada tabungan kurban setiap bulan gitu ya. Kalau satu nomor itu contohnya 3 juta, berarti sebulannya kurang lebih 250.000 gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa sebenarnya bersama-sama Gen Z ini mengasingkan duit ya, contohnya seminggu 10.000, nanti sebulan 40.000. Dari bersekian banyak yang nabung, nanti kita bisa beli satu ekor sapi walaupun banyak, kita peruntukkan bagi satu orang aja, contohnya atas nama siapa gitu ya. Insya Allah yang jelas pahala kita, walaupun 10.000 tidak akan hilang. Nah ini metode sebenarnya yang bisa kita pakai untuk melatih diri kita, khususnya Gen Z ya, untuk bisa berkurban sampai nanti Allah benar-benar kan mampu kita untuk membeli satu ekor kambing atau domba atau satu nomor sapi atau satu nomor onta gitu ya, Mbak Tika. Dan tadi kata Allah, kurban itu sebenarnya bentuk ketundukan kita kepada Allah. Namun kata Allah, hewan dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah surat Al-Hajj tadi adalah ketakwaan kita. Jadi eh, apa ya, muara dari semua kurban kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah mengkurniai kita nikmat berkurban, memberikan kita kemampuan berkurban dan memberikan manfaat ekonomi bagi umat dengan adanya kurban ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin tadi Pak Deki sempat sebut tabungan kurban di Lasgis juga ada. Jadi Wah, semua Masya Allah. kurban Lasgis ada. Jadi kalau teman-teman bingung mau kurban yang inovasi yang aneh-aneh di Lasgis semua ada. Wih, Bisa. luar biasa. Oke, Silakan nabung Bapak Ibu ya di Laskis untuk berkurban. Kalau nggak tahun ini, tahun depan ya Mbak Tika ya. ini insya Allah. Oke, izin kita foto bersama dulu ya Pak. Oke, Baik. teman-teman boleh on cam. Kita mau foto bersama dulu. Nah, ini baru pada muncul. Ternyata orang-orangnya ada Pak, tapi malu. Oke, kita on cam dulu ya, teman-teman. Ada 2 slide. Oke, ayo Bapak Ibu, teman-teman, boleh ditunggu. Oke, sudah ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Deki atas materinya malam hari ini dan juga teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Deki bisa bermanfaat. Tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu dan semoga kita tahun ini ataupun tahun depan bisa melaksanakan kurban. Dan kami sudah kirimkan absen juga di chat. Silakan diisi sambil saya tunggu juga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu semua ya. Pak Doni, Ya, Daindra, makasih Pak Deki. Daindra, Makasih. izin Daindra. Terima Ketika kasih. Bapak Ibu semua, semoga Allah selalu melindungi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum, izin live Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita Oke, teman-teman, saya tunggu mungkin 10 menitan ya untuk mengisi absen.
Jadi di sini nanti ada infak. Infaknya ini tidak ditentukan berapa besarannya, bisa diberikan infak seikhlasnya aja untuk teman-teman. Nanti insya Allah untuk sertifikat akan kami bagikan 1 sampai 3 hari, kecuali teman-teman yang sudah bertanya ya pada malam hari ini mungkin akan lebih cepat mendapatkannya.